Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 18 sampai 23. Ini adalah bagian kelima dari perikop yang sama dengan yang kemarin, yaitu Yakub merampas berkat Esau dengan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Yakub pun masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Ayah," sahut ayahnya, "Ya, siapakah engkau, anakku?" Yakub berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang engkau katakan kepadaku. Mari duduk dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar engkau memberkati aku." Kata Ishak kepada anaknya, "Secepat ini engkau mendapatkannya, anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku berhasil." Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Mari mendekatlah supaya aku dapat meraba engkau, anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Yakub datang mendekati Ishak ayahnya yang merabanya dan berkata, "Suaranya suara Yakub, tetapi tangannya tangan Esau." Saudara yang terkasih, dalam bagian kelima dalam perikop ini dijelaskan bahwa rencana penipuan yang dirancang oleh Ribka akhirnya dijalankan. Yakub membawa makanan yang telah dimasak oleh ibunya dan kemudian masuk ke tempat ayahnya Ishak. Kemudian Yakub memulai rencana ini dengan mengatakan beberapa kebohongan. Pertama, saat ayahnya bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Akulah Esau." Kemudian kebohongan kedua, saat ayahnya bertanya, "Secepat ini engkau mendapatkannya?" Dia menjawab, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Ketiga, ia meminta ayahnya untuk bangun, duduk, dan makan daging hasil buruannya. Sementara Yakub tahu bahwa makanan itu diperoleh dari ibunya. Nah, kemudian untuk memastikan sekali lagi, ayahnya meminta Yakub mendekat untuk meraba tangannya. Dan sesuai dugaan mereka, ayahnya tertipu karena Yakub telah memakai kulit anak kambing di tangan dan juga lehernya. Nah saudara, dalam cerita ini kita dapat melihat bahwa Ribka menyiapkan jalan penipuan dengan sangat matang. Setelah itu dia menempatkan anaknya Yakub dan kemudian mendorongnya untuk terus maju di jalan tersebut. Yakub dengan patuh mengikuti arahan ibunya dan menjalankan rencana penipuan mereka. Bahkan Yakub menggunakan nama Allah dalam kebohongan yang dia katakan untuk meyakinkan ayahnya. Peristiwa ini sangat disayangkan sebab Yakub dan Ribka tidak menyadari dosa yang mereka lakukan, tapi malah terus melakukan kebohongan demi kebohongan. Saudara yang terkasih, melalui peristiwa ini kita dapat melihat bahwa satu rencana penipuan membutuhkan banyak usaha manipulasi dan juga kebohongan. Satu kebohongan yang dilakukan harus ditutupi dengan kebohongan lainnya, dan pada akhirnya kita tidak dapat berhenti dari dosa itu. Dosa seperti virus yang menjalar dan perlahan menggerogoti tubuh kita. Awalnya mungkin kita tidak menyadari akibatnya, tapi lama-kelamaan hidup kita akan dirusak oleh dosa tersebut. Oleh sebab itu saudara, setiap saat kita harus selalu mewaspadai godaan dosa yang datang. Kemudian kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk melawan keinginan-keinginan berdosa tersebut. Saudara, mari kita menenangkan hati kita, mengambil waktu sejenak dan merenungkan kebenaran firman yang baru saja kita dengar. Saudara, godaan dosa apa sajakah yang saat ini datang dalam kehidupan saudara? Jika ada, maka mari datang kepada Allah di dalam doa. Mari meminta Allah membimbing saudara untuk selalu hidup dalam kebenaran Allah. Dan juga mari meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk melawan keinginan-keinginan berdosa yang datang dalam kehidupan saudara.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa setiap hari kami harus selalu mengkoreksi hidup kami. Kami harus selalu waspada dengan godaan-godaan dosa yang sering kali datang dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, berikan kami kekuatan, bimbing kami supaya setiap hal yang kami lakukan, kami kerjakan itu sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Jagai kehidupan kami Tuhan, bimbing kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.